Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sana. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kelas saya di P2KK yaitu kelas Al-Kindi, nomor absen 27. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang time management atau manajemen waktu. Tujuan kita mengelola manajemen waktu yaitu agar hidup kita menjadi lebih efektif dan efisien, serta berdaya guna secara optimal bagi dari setiap konsistensi yang kita. Yang pertama yaitu fakta tentang waktu. Fakta tentang waktu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah setiap orang memiliki kurun waktu yang sama. Yang kedua, waktu berbeda dengan komoditi lainnya. Yang ketiga, waktu sering dikatakan mengalir. Dan yang keempat, hanya bisa digunakan di masa kini. Hal yang kedua yaitu hal-hal yang perlu dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan ini terbagi juga menjadi 3 macam. Yang pertama, berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka dalam rangka alokasi dan kontrol waktu ini, kita perlu saling menghargai bahwa setiap orang memiliki waktu yang sama, tetapi mempunyai agenda yang berbeda-beda, dan setiap orang mempertanggungjawabkan penggunaan waktu mereka. Jadi pengguna waktu ini tergantung terhadap kita sendiri. Yang memanage waktu itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita melakukannya dengan baik, benar, atau tidak, tergantung kepada diri kita sendiri. Kedua, berbicara tentang pengalokasian waktu, artinya kita juga berbicara tentang prioritas. Ketika prioritas ini kita pastikan tahu mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Tentu tujuan hidup kita berbeda dengan orang lain, dan oleh sebab itu maka kita menggunakan waktu pun berbeda dengan orang lain. Belum tentu yang kita anggap penting itu penting terhadap orang lain, dan yang dianggap penting oleh orang lain. Maka dari itu, waktu itu memang berpatokan kepada diri sendiri. Bisakah kita memanage waktu dengan baik atau tidak, kembali juga kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, selain mengalokasi, kita juga perlu mengontrol waktu kita agar tentu dan tepat untuk menuju tujuan hidup kita. Yang ketiga yaitu kiat mengelola waktu. Kiat mengelola waktu ada 5 macam. Yang pertama, buatlah agenda hal apa saja yang ingin Anda lakukan dan beri tandalah terhadap apa yang Anda anggap penting dan tidak penting. Yang kedua, berpikir realistis. Dan yang ketiga, belajar untuk berkata tidak. Belajar berkata tidak di sini maksudnya belajar berkata tidak terhadap apa yang belum Anda anggap penting dan dahulukan yang Anda anggap penting. Dan 4, aturlah barang-barang dengan rapi, yaitu lebih baik Anda menyusun barang-barang Anda 20 menit daripada mencarinya lebih dari 30 menit. Yang kelima, sediakan waktu untuk sesuatu yang menyenangkan dan mengejutkan. Yang keempat itu disiplin. Menurut Renal Kasali dalam bukunya yang berjudul Self Driving, disiplin dibagi menjadi 3 jenis. 3 jenis ini menimbulkan akibat yang berbeda-beda dan tentu juga dari sumber yang berbeda-beda. Yang pertama itu force discipline. Force discipline ini dari dorongan dari luar, yaitu maksudnya dari orang tua, guru, trainer. Dan yang kedua yaitu self discipline. Self discipline ini dimana ditimbulkan dari diri kita sendiri, yaitu kita sendiri yang menimbulkan kedisiplinan itu. Dan yang ketiga itu indisiplin. Indisiplin ini terhadap yang membentuk terhadap pelanggaran atau tidak disiplin. Contohnya seperti tentara yang melanggar aturan dari komandannya, atau pegawai yang tidak melakukan hal yang tepat waktu. Yang terakhir yaitu waktu dalam Islam. Sesungguhnya manusia dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu manusia gagal dan kedua manusia sukses. Kegagalan dan kesuksesan ini sangat berkaitan erat dalam mengelola waktu. Jika ia mampu menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanannya, untuk mengajar ilmu dan beramal soleh dan selalu berada di jalan Allah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika ia gagal memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk memperkuat keimanan, beramal soleh dan selalu berada di jalan Allah, maka dia termasuklah orang yang merugi di dunia, terlebih di akhirat. Sebab dari itu, waktu sangat mahal harganya, bahkan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apabila kita salah menggunakan waktu dan tidak mengerjakannya dengan sesuai perintahnya, maka kita termasuklah orang-orang yang gagal dan tidak beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan begitupun sebaliknya, apabila kita mampu menggunakan waktu dengan baik, insya Allah kita akan berhasil di dunia dan terlebihnya di akhirat yang abadi. Terima kasih.
Dan itulah materi yang saya sampaikan pada saat ini. Apabila ada kesalahan kata atau tidak menurut pada tempatnya, harap diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.